Halo, pada kesempatan kali ini kita akan membahas soal modul tutorial ya udah lah ya. 7 bagian A nomor 3. Nah, jadi gambar di samping menunjukkan sebuah cahaya melewati suatu lembaran polarisator memiliki arah polarisasi sejajar dengan sumbu Y. Kita akan memutar lembaran ini sebesar 40 derajat searah jarum jam terhadap sumbu yang sejajar dengan arah lambat cahaya. Nah, berotasi apakah bagian intensitas cahaya yang diteruskan oleh lembaran polarisator ini bertambah, berkurang, atau tetap sama jika cahaya awalnya A tidak terpolarisasi, B terpolarisasi sejajar sumbu X, dan C terpolarisasi sejajar sumbu Y. Nah, jadi kita di sini kita punya polarisator. Arah polarisasinya itu sejajar sumbu Y gini. Nah, kita akan memutar lembar ini 40 derajat searah jarum jam terhadap sumbu yang sejajar dengan arah lambat cahaya. Nah, jadi misalnya dari samping, dari kita lihat dari sini ya. Nah, kita lihat dari samping, ini harusnya seperti ini, lurus kan. Kemudian dia itu mau diputar 40 derajat. Kita asumsikan begini, 40 derajat terhadap arah lambatnya. Searah jarum jam ke kanan gitu. Nah, terhadap sumbu yang sejajar. Nah, selama berotasi apakah bagian intensitas cahaya sebagian intensitas yang diteruskan oleh lembaran polarisator ini bertambah, berkurang, atau tetap sama? Nah, terus ini cahayanya divariasi sekarang. Ini kan arah lambatnya aja. Nah, bentuk polarisasi cahaya itu arah getar dari E, medan listrik. Misal kita punya ya intinya arah getar dari medan listrik lah. Misalnya kita punya persamaan E sama dengan apa gitu ya, 50 misalnya sin bentar, kx gitu, kx min omega t ini. Terus arahnya ke J, Newton per coulomb. Nah, ini maka arah J ini arah getar dari medan ininya kan. Berarti arah polarisasi juga sama gitu. Arah polarisasinya juga akan ke sumbu Y. Oke. Kita hapus dulu. Nah, seperti itu. Nah, terus sekarang kita terus kita lihat. Kita belajar dulu misalnya ada suatu, ini anggap aja lingkaran. Ini arahnya seperti ini. Nah, terus dia dilewati, kita asumsikan dia dua dimensi. Kita lihat lurus dari keping polarnya ini apa? Dari lembar polarisatornya. Misal dia ada suatu saat itu dia dilewati oleh kita ganti red. Dilewati oleh cahaya yang berkasnya itu seperti ini. Arah yang polarisasinya itu sama persis gitu. Makanya nanti akan sama intensitasnya. Kenapa? Karena rumus intensitas kan kita tahu ya. Rumus intensitas itu kalau cahayanya terpolarisasi tidak salah mana ya? Cahaya tidak terpolarisasi, maka rumusnya adalah setengah I0. I0 itu sebelum dia melewati lembar polarisatornya. Nah, terus habis itu kalau dia terpolarisasi, maka I-nya adalah I0 cos kuadrat dari theta. Ini yang biasa disebut juga hukum malus. Nah, jadi gini, polarisasi arah getar misalnya dia melewati gini, maka dia akan sama. Karena apa? Dia kan keluarnya sama karena tetanya ini 0 gitu. Tetanya 0. Jadi dia melewati sempurna gitu, maka I-nya akan sama dengan I0. Nah, kalau misalnya dulu lagi. Misalnya kita punya ini. Misalnya dia melewatinya bentuknya seperti ini. Maka ini juga nanti akan intensitasnya ya. Ini anggap semua arah polar gambar aja nih. Nah, ini kita anggap ini semua ya. Nah,
Ini dia nanti akan lebih kecil. Dia tetap keluarnya tetap seperti ini, tapi nanti jadinya lebih kecil daripada aslinya intensitasnya. Nah, ini dihitung dengan ini tadi, karena cahayanya masuknya terpolarisasi. Nah, terus habis itu kalau misalnya dia begini, maka keluarnya akan nol. Dia lewat tapi nol. Nah, kalau misalnya cahaya yang masuk itu tidak terpolarisasi, atau bisa kita bilang ke segala arah gitu ya, masuk ke sini ke segala arah gitu, bentuknya kayak gini. Nah, ini dia akan masuknya akan tetap, tapi bentuknya seperti ini. Tapi intensitasnya ini sudah dikasih tahu setengah I0. Nah, gitu aja. Terus salah. Bentar, kita tambah slide. Nah, kita lihat ya modul bukan gambar selanjutnya. Jadi misalnya yang A, kita lihat yang A tidak terpolarisasi. Tidak terpolarisasi berarti dia melewati sumbunya itu atau persiapan A di sini. Nah, dia tidak terpolarisasi. Jadi mau karena pasti lewatnya akan sama gitu, dia anggapannya ini berkas cahayanya itu ke segala arah, jadi pasti ada bagian yang seperti ininya. Dan cara kerja ini juga sama, I sama dengan setengah I0. Nah, jadi mau diputer atau gimana pun dia akan tetap sama, tetap untuk yang A. Mau diputar kayak gimana aja, tetap yang lewatin yang bentuknya seperti ini itu pasti ada. Dan itu nilainya adalah setengah dari intensitas awalnya. Oke, B. Terpolarisasi sejajar sumbu X. Nah, terpolarisasi sejajar sumbu X. Jadi yang pertama intensitasnya adalah, kita lihat sejajar sumbu X, berarti cahaya nanti bentuknya seperti ini kan. Ya. Nah, ini sama seperti yang ini, maka dia akan nol. Nah, dia akan awalnya nol. Awalnya nol untuk intensitasnya. Nah, terus habis itu dia berotasi kan, berotasi seperti kejadian yang ini. Ya, betul. Terus habis itu setelah dia berotasi, maka kita bisa hitung I ini kan sama dengan gini kan. Maksudnya intinya dia berubah gini, dia miring gini. Ini berarti sama dengan berkas cahayanya yang masuk seperti ini. Nanti I sama dengan I0 cos kuadrat dari, nah karena ini 40 derajat, nah yang kita mau itu yang ini 50 derajat. Ini sama dengan sesuatu yang artinya itu tidak nol, pasti lebih besar dari nol. Kita tahu kan cosnya yang dari 0 derajat, terus habis itu 45, 90, yang ya sudut-sudut ini 30, 60 gitu kan. Ini kan kalau cos itu dari berangkatnya dari 1 sampai 0 kan, 90 itu 0. Nah, jadi ini adalah itunya. Dia pasti cos 50 itu di antara ini. Jadi lebih besar daripada 0, berarti membesar, lebih besar. Apa tadi kata-katanya kalau misalnya? Oh, bertambah. Nah, bertambah. Yuk. Terus kita punya C. C-nya itu terpolarisasi sejajar sumbu Y. Berarti dia terpolarisasi sejajar sumbu Y. Kita bisa lihat, berarti ini ya, terpolarisasi sejajar sumbu Y itu seperti ini. Nah, jadi berkas cahaya yang masuk akan seperti ini sama. Nah, berarti pertama dia akan bernilai sama persis seperti yang tadi kita buktikan. Karena sudutnya itu 90 derajat gitu. Jadi dia akan masuk dengan theta yang sama persis. Oke, terus habis itu kondisi keduanya adalah dia dimiringkan. Jadi yang masuk ke sini 40 derajat, sudutnya pertama dia berangkat kayak gini kan, tapi barangnya miring gini. Jadi yang lewatin, dan nanti akan berkurang, tapi lewat itu akan sama dengan jika dilurusin ya, sama dengan cahayanya masuknya seperti ini. Ya maksudnya ya sebenarnya mirip kayak yang tadi, tapi sudutnya kebalik gitu. Sudutnya berarti pakai yang 40 derajat lagi.
Karena di sini 40 derajat. Dia pakai yang 40 derajat itu I sama dengan I0 cos kuadrat 40 derajat. Nah, seperti ini. Kalau kita lihat ini gini, berarti dia nanti akan miring ke sini tuh. Nah, ini yang 40 derajat. Sorry, ini yang 40 derajat. Ya, kalau yang tadi ininya tuh pertama lurus gini kan. Jadi kita bayangkan di sini ada garis gitu, berarti dia nanti dia akan belok ke sini. Ya gitu deh. Ini 50 derajat. Ini bisa kita bayangkan di sini ada garis gitu, tidak lurus sama ini. Terus kita ketemu ini. Karena ini 50 derajat, dan nanti akan juga 50 derajat di sini. Di sini 50 derajat. Oke. Nah, ini jadinya karena ini pertama dia penuh ya. Terus habis itu berarti penuh ini kita anggap cos ininya itu 1. Nah, kalau cosnya ini sama kayak yang tadi nih ya, cos 40 itu berarti ada di sekitar sini. Nah, ini berarti tidak 1, tidak mungkin 1, lebih kecil. Atau berkurang. Berkurang. Nah, ya sekian. Terima kasih.